Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cabi ada di rumah. Hari ini Pecah Biasa di aktivitas pagi jam 9 sampai dengan jam 10. Kami menyapa pemirsa tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang di program Halo Palembang. Pagi hari ini bersama dengan aku, Mang Cemidun. Dan juga si Evoria Imanda. Dan hari ini tuh agak ribet ya Mang Cemidun ya, BCAC, karena pagi-pagi tadi sudah nyiap ke bekal untuk ponoan di rumah. Terus itu sudah yang kecil-kecil umur 4 tahun, 3 tahun lah namanya sekolah puluh. Aduh, repotnya jadi. Itu juga yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah maupun ibu wanita karir, Ciasi. Iya, tapi repot Mang Cemidun, 3 tahun mah cobain belum pacar. Iya. Anak sekolah, melok sekolah pula, nak bawa bekal pula. Betul, Manong gawean semalam juga tantrum ya. Jadi hari ini repot pagi hari ini. Nah, kita bakal ngobrol pemirsa yang di rumah ini, mungkin keresahan ibu-ibu wanita karir juga, atau yang CCAC tadi punya banyak ponaan yang harus siap ke setiap pagi ya, mulai dari perlengkapan sekolah, makan dan lainnya. Ini juga membuat sedikit pertanyaan, Cak, mana caranya biar kita tetap bisa menjaga anak kita lebih baik. Betul sekali. Dan itu ternyata kalau ngobrol dengan guru-gurunya yang di sekolah pada saat umur 3 tahun, 4 tahun, memang ini juga membuat emosional anak itu lebih stabil kalau misalnya dia sudah di sekolah atau di sosialisasikan ketemu sama teman-temannya gitu. Nah, tapi kita bakal lebih bahas lebih dalam lagi pemirsa, karena di studio sudah hadir psikolog anak dan remaja ini selaku Head Operations Denali Development Center, Ibu Rimas Dian Mareta MPSI, atau yang lebih kita kenal Mbak Eta. Iya, betul. Selamat pagi Mbak Eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Mbak Eta ini selaku Head of Operation Denali Development Center. Mbak, boleh mungkin cerita sebelum kita masuk ke tema kita hari ini. Apa sih Mbak Denali Development Center, dan memang sebagai selaku psikolog anak tuh apa sih yang dikerjakan sehari-hari, Mbak? Baik, mungkin saya cerita tentang DDC-nya dulu. Betul. Ya. DDC itu kami menempatkan diri sebagai partner orang tua. Nah, partner orang tua untuk anak-anaknya bermain, berkembang, belajar, dan bertumbuh juga sebagai orang tua. Nah, di DDC itu punya 3 layanan. Ada tempat penitipan anak atau daycare gitu. Kemudian ada kelas bermain untuk anak usia 1 sampai 5 tahun, dan juga yang terakhir ada layanan psikologi, karena kebetulan kan background kami beberapa orang yang ada di situ adalah memang dari psikologi. Nah, kalau untuk fungsi psikolog sendiri kan seperti yang udah diketahui secara luas lah ya, kurang lebih kalau kita membantu sebetulnya gitu ya, teman-teman ataupun anak-anak gitu ya yang punya masalah ataupun punya kesulitan gitu ya dalam area mental gitu ya, kognitif, perkembangan dan lain sebagainya, kurang lebih begitu. Nah, memang untuk psikolog ini dibagi jadi 2 ini ya, batasan, karena kan sebagai manusia itu kan lifetime span kita bilangnya gitu ya, perkembangannya dari lahir sampai meninggal. Nah, kalau untuk kami kekhususannya memang untuk anak sampai remaja aja. Remaja itu berarti usia 12-13 tahun? Enggak, sampai 17 sebetulnya. Sampai 17? Iya, 17 tahun. Nanti kita perselisihannya adalah di terakhir SMA lah ya. Nanti setelah itu kan kalau udah kuliah itu kita udah masuk ke dewasa muda. Jadi itu sudah ranahnya klinis dewasa. Berarti gitu. Atau sebelum dapat KTP lah ya. Kalau setelah dapat KTP udah pacar lagi. Betul. Di DDC ini ya. Betul. Jadi DDC ini adalah tempat daycare juga. Terus tempat
bermain dari umur anak 1 sampai 5 tahun, Betul. tempat psikolog anak juga sampai usia remaja ya. Betul. Oke. Baik, nah kalau kita ngomong masalah daycare Mbak, mungkin kan banyak sudah sekarang yang sudah paham terkait dengan apa sih fungsinya daycare begitu, dan juga anak-anak daripada di rumah tidak ada yang urus, lebih baik ke daycare begitu. Betul. Tapi secara terperinci boleh nggak sih Mbak dijelaskan kepada ibu-ibu yang di rumah atau pemirsa, daycare itu sebetulnya apa sih? Oke, baik. Daycare itu tempat penitipan anak atau taman penitipan anak gitu ya. Nah, memang dikhususkan untuk orang tua yang mungkin mengalami kendala dalam pengasuhan keseharian. Kendalanya bisa banyak, misalnya keduanya bekerja atau jarak antar anak nih terlalu dekat, dikhawatirkan tidak dapat memberikan stimulasi yang terarah gitu ya. Atau mungkin sebagai orang tua kan juga berperan sebagai anak ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak mungkin orang tuanya kita atau kakek nenek ini dalam kondisi juga butuh diurus gitu ya. Jadi kan kita mungkin takut terbatas waktunya sehingga membutuhkan ada partner. Nah, kuncinya adalah itu. Jadi sebetulnya daycare ini partner untuk orang tua yang ingin melakukan pengasuhan gitu ya pada anak-anak. Nah, batas usianya biasanya yang masuk ke daycare itu mulai dari bayi sampai dengan usia 6 tahun ya, menjelang masuk SD. Tapi kalau untuk daycare DDC atau Denali Daycare ini kita terimanya mulai usia 1 tahun. Jadi kita belum terima bayi gitu. Nah, kegiatannya tuh sebetulnya seperti di rumah. Nah, bedanya daycare sama sekolah, mungkin tadi Mbak Casi sempat cerita gitu ya, usia 3 tahun udah sekolah gitu ya. Nah, ini yang perlu dibatasi perbedaannya antara daycare sama sekolah. Daycare itu kita bayangkan seperti rumah keduanya anak-anak. Jadi kegiatannya sebetulnya nggak jauh dari apa yang dia juga lakukan di rumah. Gitu. Hanya saja di situ dibantu karena ada tenaga profesional, ada beberapa kegiatan terstruktur yang memang dirancangkan supaya tepat menstimulasi. Nah, cuma kegiatannya ya kayak di rumah, berarti ada sarapan, mandi gitu ya, tidur siang, main sama teman-temannya. Jadi tidak banyak kegiatan terstruktur seperti di sekolah. Tapi tetap diperkenalkan supaya apa? Supaya jadi dasar kan untuk nanti dia menyiapkan diri ketika harus masuk preschool, misalnya kayak TK ataupun nanti SD, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau membayangkan anak ke daycare itu sebetulnya seperti rumah kedua. Karena kegiatannya kurang lebih akan mirip gitu ya sama yang ada di rumah. Oke, itu CAC. Tapi kalau sekolah dia tidak ada tidur siang, bener, ya kan? Nggak ada dong. Nggak ada nonton TV, nggak ada ya. Kalau di daycare bisa ada screen time, tapi dibatasi sesuai dengan rekomendasi dari Asosiasi Pediatrik ya, yaitu kalau pada anak usia 3 sampai 5 tahun itu yang direkomendasikan cuma 30 menit saja. Sehari? Betul. Kaget ya? Iya, kaget. Sehari. 30 menit. Cuma 30 menit, Mbak. Istirahatnya malah yang 30 menit. Kalau usia-usia kayak kita berdua tuh screen time-nya berapa? Yang dewasa ini kalau mulai usia SMP gitu ya ke atas itu boleh 3 sampai 4 jam. Cuma tetap aja durasi pemberiannya yang harus diperhatikan karena kan ini kaitannya sama mata ya. Berarti kan kita nggak boleh terus-terusan menggunakan layar gitu ya. Durasi jedanya itu ya kalau bisa 40 sampai 1 jam itu rest gitu, istirahat. Kalau yang Cak Kito ini CAC umuran kita memang harus screen time terus. Kalau nggak screen time dapur nggak ngebul. Kalau siang screen time, malam sleep call. Aduh. Nah, tapi ini yang menarik nih. Berarti kalau daycare ini adalah sebagai partner orang tua ini juga ya kan? Karena ini juga menjadi solusi kalau misalnya apalagi sekarang itu kan banyak Gen-Z yang mama papanya kebanyakan bekerja ya kan? Nah, ada ini juga apakah ini juga menjadi solusi? Misal nih di awal 1 tahun pertama ternyata ada permasalahan ini dititipin sama neneknya, tapi malah justru lebih manja ya kan, lebih manja karena kan nenek itu kan lebih nggak tegaan gitu kan. Nah dan juga Gen Z ini kan memiliki cara khusus nih untuk mendidik anak tersebut, tapi berbeda dengan neneknya yang lebih cara tradisional gitu. Nah ini tapi sudah terbentuk nih Kak, karena sudah diasuh neneknya selama 1 tahun. Nah apakah di daycare juga bisa menjadi solusi untuk membentuk karakter
karakter anak yang sudah tadi, yang terlanjur sudah gitu ya. terlanjur tradisional ini tadi? Baik, ini pertanyaannya bagus dan memang ternyata menjadi fenomena. Iya. Karena kita juga banyak konsumen yang datang setelah sebelumnya diasuh oleh nenek atau Keluarga lah misalnya babysitter gitu ya, karena kan itu tadi ya, menyamakan visi itu kan hal yang paling sulit ya. Betul. Kayak kita mau menikah lah gitu ya, mungkin berantem dulu, tapi kalau sama orang tua kita nggak berani berantem dong. Durhaka dong. Iya, itu dia ya. Makanya jadi bisa nggak kalau pertanyaannya menjadi solusi? Insya Allah itu bisa. Cuma kan kita perlu tahu untuk membentuk pola baru itu kan dibutuhkan adanya pengulangan gitu ya, pembiasaan yang berulang, kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, kalau tadi Mbak Si cerita bisa jadi nih sebelumnya sudah terlanjur manja gitu ya, terlanjur manja. Nah, kita juga perlu pakai frame berpikir kalau selagi dalam usia anak-anak belum ada suatu yang ajak gitu, artinya kepribadian belum terbentuk gitu ya, pola asuh, pola kepribadian atau pola kebiasaan juga belum terbentuk, sehingga ini akan sangat bisa dirubah. Pokoknya sampai usia 18 tahun kita masih percaya bahwa sesuatu yang buruk itu arahnya itu bukan ke karakter tapi lebih ke perilaku aja. Kalau kita percaya itu adalah perilaku, berarti ini akan bisa berubah, bukan menempel pada si individunya. Nah, kalau udah 18 tahun kayak Cik Asi, kayak Cik Midun gitu ya, mohon maaf udah banyak yang tidak bisa dirubah gitu ya. Sudah percaya dengan diri sendiri ya. Oh gitu ya, berarti masih sangat bisa dirubah. Sangat bisa ya. Daycare ini berarti bisa menjadi solusi, salah satu solusi lah gitu ya. Oke. Nah, tapi ada permasalahan lain, misal nih daycare-nya ini kan daycare kan nggak full time kan. Daycare ini cuma di pagi sampai dengan ada sore. Dua. Iya betul, sampai jam 5 sore, atau yang half day itu ada juga yang setengah hari, bisa sampai setelah makan siang ya. Oh iya. Berarti sekitar setengah 1 atau jam 1 lah gitu. Nah, betul. terus ketemu lagi nih sama neneknya dengan didikan yang tradisional lagi. Apakah ini akan mengganggu nggak sih perkembangan apalagi yang sudah diajarkan di daycare ini sendiri? Oke. Harapan kita sebetulnya dengan 8 jam, 9 jam anak berada di daycare, ada pola baru yang terbentuk. Kemudian setelah pulang itu kan waktunya hanya tinggal sedikit lagi ya. Kalau jam 5 perjalanan misalnya sampai rumah jam 6 gitu ya, udah tinggal ketemunya hanya mungkin makan malam kemudian tidur. Artinya kan secara intensitas pertemuan, kegiatan yang dilakukan bersama kakek neneknya juga udah mulai lebih berkurang lah. Harapannya sih tidak terlalu sampai mempengaruhi. Nah, selain itu sebenarnya memang kuncinya adalah di orang tua. Jadi sebagai daycare juga kan yang kami lakukan di DDC itu kita punya sesi pengukuran secara berkala tentang tumbuh kembang anak. Kemudian itu nanti akan dikonsultasikan antara psikolog dengan orang tua. Jadi kita di situ bisa masuk juga, ada edukasinya kepada orang tua, apa yang sudah baik dicapai anak, apa yang masih kurang dicapai anak, bagaimana pola asuh yang lebih baik untuk diterapkan. Nah, mungkin kuncinya itu di komunikasi dua arah ya. Sama kayak kalau kita masukin anak ke sekolah juga kan kita perlu untuk secara aktif bertanya ya kepada guru, apa sih tampilan anak saya di sekolah, apa yang saya bisa lakukan nanti di rumah untuk membantu perubahan perilaku yang sudah terjadi di sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu sama juga di daycare. Jadi meminimalisir intervensi atau pola asuh yang tidak sesuai tadi dengan waktu yang cuma sedikit tadi ya. Sisanya adalah diskusi dua arah sama orang tua sebetulnya. Betul. Gitu. Jadi memang diharapkan daycare bisa optimal begitu ya Mbak. Jadi sampai pulang mungkin sudah tidur kali ya Cik Asi ya. Iya, kurang lebih tinggal sedikit lagi lah gitu ya. Main dan tidur habis itu. Baik, pemirsa di rumah ini kita bakal ngobrol lagi. Masih ada 2 segmen bersama dengan Mbak Eta. Ini terkait dengan daycare dan bagaimana pentingnya membantu emosi anak-anak khususnya tadi di batas umur 17 tahun ya. Seperti apa, dan kita akan balik lagi setelah yang lewat ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang.
Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Palembang. Di segmen pertama tadi kita sudah banyak ngobrol sama Mbak Eta ini terkait dengan daycare, dan mungkin itu sedikit dikasih tahu edukasi juga daycare itu seperti apa, dan dari ada beberapa jenis juga tadi ya untuk permasalahan anak tadi yang timbul dan bisa diatasi dengan solusinya ada di daycare tadi. Nah, baik, ini kalau kita ngomongin daycare dan sebelum kita masuk lebih dalam tentang ada beberapa fasilitas ya yang disiapkan oleh DDC ini adalah Denali Development Center. Selain daycare ini juga bisa sekolah juga kan, kelas dari main. Iya, kelas main dari anak umur 1 sampai dengan umur 5 tahun. Betul. Ya. Nah, kita ngomongin tentang daycare ini terlebih dahulu, Mbak. Kalau daycare ini kan stigma masyarakat tentang negatifnya itu kan masih banyak banget, apalagi banyak juga tentang media sosial yang perkembangan informasinya begitu masif kan, itu juga berdampak. Nah, gimana sih cara DDC untuk meyakinkan kepada orang tua bahwa daycare tetap bisa menjadi solusi nih gitu? Oke, benar banget ya. Apalagi terbaru ini kan banyak kasus-kasus yang menunjukkan adanya oknum gitu ya, yang tidak amanah lah gitu ya dalam melakukan penjagaan pada anak. Nah, kalau bagaimana cara kami, satu-satunya cara itu kan yang paling bisa kami andalkan adalah testimoni dari yang sudah pernah merasakan. Oh iya. Ya kan, kita mau jelaskan sebagus apapun gitu ya layanan kita, tapi kalau tidak proven atau tidak terbukti, orang juga nggak akan percaya. Begitu. Nah, alhamdulillah kita udah berjalan dari 2018. Artinya kan sudah ada lulusan lah ya. Kita bilangnya yang seperti lulusan gitu ya. Udah ada yang merasakan 2 tahun, 3 tahun anaknya bergabung di DDC gitu, sehingga mereka bisa kasih tahu, kasih rekomendasi dari untuk lingkungannya ya, temannya atau dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, cuma kan perkembangan ini ya, waktu gitu kan ya, terus jenis orang tua itu kan juga berbeda-beda, kejadian juga berbeda-beda gitu ya. Maka kita juga sebagai pihak daycare tetap harus memperbaharui SOP gitu kan ya. Kita belajar gitu loh dari apa yang terjadi di tempat lain yang bukan kesannya tapi memang negatif lah gitu ya, sehingga kita perlu membuat SOP baru nih, apa yang kita bisa lakukan kemudian di daycare. Nah, salah satu pengaman sebetulnya kan di daycare kita lengkapi dengan CCTV. Kan yang paling dikhawatirkan orang tua itu yang paling banyak adalah apakah pengasuhnya ini aman gitu ya, apakah ada kemungkinan melakukan kekerasan misalnya, atau ngomongnya habis makanannya tapi ternyata tidak diberikan, misalnya seperti itu. Nah, satu langkah utama yang kami lakukan itu adalah melengkapi dengan CCTV. Paling tidak kan kita bisa cek secara berkala ya, apa yang terjadi hari-harian gitu ya. Kemudian kita juga kalau di DDC punya supervisor yang dia akan berkeliling ke setiap cabang untuk memastikan keseragaman SOP yang sudah dibuat itu dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sejauh ini yang kami lakukan adalah untuk mendapatkan kepercayaan lah gitu ya tentang aman atau tidaknya daycare adalah dengan cara seperti itu sih sementara ini. Dan juga tidak lepas dari monitoring tadi ya Mbak ya. Dan kalau kita bicara tentang tema dampak positif rutinitas di daycare pada perkembangan emosi dan juga sosial anak. Tadi juga Mbak sudah cerita banyak juga yang sudah menjadi lulusan dalam tanda kutip Mbak. Sebetulnya dampak positif apa sih Mbak yang pengen didapat seorang anak-anak begitu yang dari lulusan DDC sendiri? Baik, kalau awalnya kan ketika membangun kita kan punya visi lah ya. Kita berharap daycare ini nanti akan membawa dampak ABCD misalnya. Tapi nanti kita tinggal cocokkan aja dengan hasilnya. Kebetulan karena kita sudah ada lulusan. Nah, mungkin saya cerita awalnya dulu ya. Visinya lah gitu ya. Harapan kami ketika membangun daycare, kita pengen anak-anak punya pengalaman lebih banyak untuk bersosialisasi dengan anak seusia maupun yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kan daycare ini tidak ada pemisahan. Usianya dari 1 sampai 5 di tempat yang sama. Berarti anak akan belajar bergaul dengan mereka yang usianya lebih tua atau mereka yang usianya lebih muda. Nah, sosialisasi itu kan membuat anak punya pengalaman banyak ya. Membangun pertemanan, gimana caranya? Minta barang yang dipengenin sama temen, gimana caranya? Gitu ya. Kalau ditolak, ngajak main tapi ditolak,
perasaannya apa. Nah, pengalaman ketika bersosialisasi ini kami harapkan menjadi bekal untuk mereka melatih kematangan emosi dan juga keterampilan sosial. Kurang lebih seperti itu. Jadi akarnya adalah di interaksi. Ketika orang tua masukin anaknya ke daycare, maka anak ini akan bertemu dengan anak-anak lain dari usia yang berbeda sehingga mengalami interaksi yang beragam. Nah, interaksi beragam ini nanti membuat mereka jadi berkembang secara emosi maupun secara keterampilan sosialisasi. Nah, itu yang dari visi. Nah, begitu kami mewawancarai lah gitu ya, misalnya ngobrol-ngobrol sama para lulusan, ternyata yang mereka rasakan itu adalah muncul keberanian ketika berada di situasi baru. Jadi anak-anak yang udah lulus gitu ya dari DDC, ketika masuk TK mereka nggak butuh waktu lama untuk harus ditungguin oleh orang tuanya. Jadi mereka lebih percaya diri gitu karena apa? Karena mereka sudah terbiasa, udah ada pernah punya hubungan sama ibu guru, udah pernah punya hubungan sama kakak kelas gitu ya, kakak-kakak gitu ya, atau dengan adik-adik. Selain itu juga kan daycare mendorong kemandirian. Jadi anak-anaknya udah terbiasa untuk makan sendiri, berganti pakaian sendiri, packing barangnya ke dalam tas. Jadi untuk masuk ke situasi prasekolah itu dia minimal udah punya bayangan. Aku bisa nih kayaknya gitu ya. Oh, kalau ganti baju, aku bisa tahu caranya. Oh, bawa tas sendiri, aku pernah kok ngalaminnya. Jadi dia jadi lebih percaya diri. Nah, kalau yang udah ngobrol-ngobrol gitu ya dari orang tua yang udah bergabung, yang mereka paling rasakan itu adalah pas masuk TK nungguin paling 2 hari gitu. Karena mereka udah langsung, udah nggak usah ditungguin karena udah dibiasa kan. Waktu di daycare, kalau kami seperti itu. Kemudian jadi lebih berani. Misalnya kalau gurunya tanya, siapa yang mau jawab atau misalnya siapa yang mau kasih pendapat, itu mereka udah berani angkat tangan karena udah terbiasa ya dalam kesehariannya di daycare. Nah, kurang lebih seperti itu sih dalam area perkembangan emosi dan sosialisasi. Oke, jadi memang ini diharapkan memang mampu menjadi pondasi begitu ya Mbak. Betul. Justru hal-hal kecil tadi yang diajarkan ya, cara meminta mainan, cara ngajak main, cara menerima penolakan begitu-begitu ya, yang kadang memang terlewatkan nih CAC di rumah. Betul. Karena kalau di rumah biasanya kalau misalnya apa aja salah tuh satu maunya cara, dikasih ya. Iya, salah satu cara anak itu kan tantrum. Nah, jadi kalau udah tantrum pasti dikasih gitu. Nah, jadi dia udah kebiasa kan, ya udah tantrum aja polanya dikasih gitu ya. Oke, kalau di daycare ini lebih ada cara-cara khusus lah untuk membiasakan cara interaksi sosial, terus itu beradaptasi, bergantian dan lain-lain. Mengantri. Iya kan? Karena krisis di Indonesia ya, di daycare sudah diajarkan. Betul. Diharapkan juga jadi generasi nanti yang bisa ngantri ya. Oke, nah balik lagi kalau stabilitas emosional ini Mbak. Kalau di daycare dan juga di kelas main, ini kalau kelas main itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kelas main itu hanya 1,5 jam aja. Oh, 1,5 jam dalam satu hari? Dalam satu kali pertemuan. Dalam satu kali pertemuan. Oh, jadi itu terserah tuh mau masuk jam 8, mau masuk jam 12, mau masuk jam 2? Sementara ini kelas simulasi yang DDC punya itu hanya di weekend. Jadi kita kasih opsi lain selain main di mall gitu ya. Ini mainnya yang dirancang sesuai kelompok usia. Jadi kalau di kelas main itu kita ada pembagian usia 1 sampai 3 tahun, kemudian 3 sampai 5 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Nah, nanti kegiatannya akan kita pilihkan gitu ya sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi nggak terlalu sulit tapi juga nggak terlalu mudah. Nah, kalau di kelas main sebetulnya orang tua masih mendampingi. Jadi orang tua sebenarnya bisa contek. Gini loh caranya, gini loh targetnya untuk usia 1 sampai 3 tahun. Nah, tapi kalau untuk di daycare tadi ya ditinggal ya. Dan waktunya lebih lama ya kalau di daycare ya. Betul. Seharian, Senin sampai Jumat kayak kerja ya. Membantu ya, Mbak. Untuk membantu orang-orang tua yang memang sibuk ya. Betul. Nah, kalau di kelas main itu berarti aktivitasnya apa ya, Mbak ya? Aktivitasnya dia melibatkan kegiatan yang merancang 4 ya, motorik kasar, motorik halus, kemudian bahasa dan pemahaman konsep atau kognitif. Tapi dalam satu kali kelas main itu ada 3 kegiatan biasanya. Jadi anak-anak nanti pembukaan, terus kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga. Beda-beda setiap pertemuannya tergantung tema.
Tapi kalau metode pembelajaran ada kurikulumnya khusus Mbak di daycare? Kita susun. Oh, disusun sendiri? Disusun sendiri. Kita buatkan. Setiap bulan orang tua juga akan dapat rencana pembelajaran. Jadi orang tua tahu bulan ini yang disimulasi apa, temanya sedang apa. Jadi orang tua tahu. Kurikulum Cambridge ya? Enggak dong, beda Bu. Itu international school Bu. Iya. Kan ya? Kalau ini kan 1 sampai 5 tahun Bu. Iya. Oke, nah kalau kita bicara tentang perkembangan di zaman sekarang ya Mbak, juga kita melihat banyak kasus-kasus yang sedang berkembang di Indonesia juga ternyata banyak melibatkan anak-anak usia dini atau juga remaja, bahkan sampai ada yang mungkin di bawah umur lah ya Mbak kita sebutnya, tapi melakukan hal-hal yang miris begitu. Ini tanggapannya seperti apa Mbak selaku psikolog anak juga? Kandang kawat Mbak. Kata kuncinya kandang kawat. Kandang kawat. Kuburan Cina. Iya, kuburan Cina. Iya. Oke, nah kalau sebenarnya itu kasus yang kita kecam sekali lah ya, maksudnya kita sangat berduka lah mendengar kasus itu ya, betapa teganya gitu ya kita membayangkan posisi sebagai orang tua gitu ya dari korban ini. Nah, cuma yang mungkin kita bisa tarik itu adalah kan artinya di sini ada masalah dalam berelasi ya, mengenal batasan apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu kan dari sisi si pelaku lah gitu ya. Nah pada korban yang kita bisa lihat sebetulnya mungkin pengetahuan tentang bahaya gitu ya, apa yang saya nggak harus ke sana nih gitu ya, atau ini akan mengarahkan saya pada hal yang membahayakan. Sama mungkin kata kuncinya di pendidikan seksualitas ya. Karena kan itu ada tindak kekerasannya juga gitu kan ya, atau yang kalau kasus-kasus lainnya juga yang melibatkan anak usia dini itu kan yang paling mengerikan adalah yang kasus kekerasan seksual ya, pelecehan dan lain sebagainya. Nah itu kan masuk ke dalam ranah perkembangan emosi dan sosialisasi. Perkembangan sosialisasi itu dalam hal batasan tentang berperilaku ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, pada anak usia dini itu juga sudah bisa diajarkan. Nah, di daycare kita mengajarkan dalam usia dini itu dimulai dari siapa yang boleh melihat alat kelamin. Jadi meskipun daycare ini dicampur gitu ya, anak laki-laki dan perempuan, tapi untuk kegiatan tertentu misalnya berganti pakaian, mandi, dan juga tidur itu tidak dicampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka tidak punya kebiasaan untuk saling melihat misalnya gitu ya, atau nyaman-nyaman aja gitu ya melihat alat kelamin. Nah itu dari situ dimulai. Kemudian pelukan antar orang atau antar anak itu perlu dibatasi supaya dia tidak merasa bahwa interaksi yang benar itu boleh lo memeluk. Karena memeluk ini kan harus dibatasi. Gitu. Berarti siapa yang boleh dan tidak boleh. Tentang seksualitasnya harus sudah diajarkan sejak dini ya gitu ya. Nah, karena memang ada yang menarik juga, ini pertanyaan menarik, Mbak, usia berapa anak itu tahu? Maksudnya mereka memiliki rasa ketertarikan akan sensualitas itu. Ya, itu akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa masih bersama kami dengan tema dampak positif rutinitas di daycare pada perkembangan emosi dan juga sosial anak. Itu sudah banyak bercerita, edukasi juga sudah diberikan oleh Mbak Eta terkait dengan daycare dan juga bagaimana cara kita orang tua untuk mempelajari tipe-tipe anak ya. Betul. Dan tadi juga di segmen kedua, ada tadi segmen ketiga mau dilanjutkan pertanyaannya belum dijawab. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Ini ngomongin tentang sensualitas nih Mbak. Karena kan sekarang ini adalah salah satu titik krusial juga nih terhadap anaknya yang harus kita
kalau sejak dini kita perkenalkan takutnya jadi negatif, tapi juga ada positifnya karena dia harus tahu batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh, yang mana privacy dan juga yang tidak privacy gitu. Nah, umur berapa anak itu sudah mengenal, dia sudah memiliki rasa ingin tahu lah, rasa ingin tahu tentang sensualitas, terus itu juga lawan jenis dan lain-lain itu, Mbak? Kalau menurut teori mulai usia 5 tahun. Nah, mulai usia 5 tahun anak-anak mulai sadar perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik, misalnya ciri-ciri tubuh, cara berpakaian. Nah, kemudian nanti masuklah budaya seperti warna. Ya kan, anak-anak mulai tahu, kayak mulai memetakan aja gitu, warna tertentu hanya akan dipakai oleh gender tertentu gitu ya. Nah, jadi di usia 5 tahun anak-anak mulai punya ketertarikan pada itu tadi, perbedaan lawan jenis, termasuk di dalamnya adalah ketertarikan pada alat kelamin. Jadi kalau misalnya kita lihat ada anak usia 5 tahun pegang-pegang penis gitu ya, atau dia kelihatan kayak dengan sengaja neken-neken penisnya, kemudian sembunyi-sembunyi misalnya gitu ya, mungkin melakukan kayak pengen tahu lah gitu ya, dia lihat sendiri. Nah, itu memang adalah dalam fase perkembangan yang wajar yang menunjukkan ketertarikan itu tadi. Hanya tinggal kita perlu bedakan ketertarikan ini dengan hasrat. Jadi pada usia 5 tahun anak mulai tertarik tapi belum punya hasrat sebetulnya. Namun kita perlu tahu pada area kelamin itu tetap ada syarafnya. Jadi kalau dipegang, diberikan sensasi tertentu secara fisik, tetap akan ada rasanya, feedbacknya ke tubuh kita. Jadi anak-anak mungkin pernah dia sekali pegang, dia ngerasa, oh kok kayak ada rasa enak, sensasi enak, maka dia mengulangi. Kurang lebih seperti itu. Itu di usia 5 tahun. 5 tahun. Nah, berarti usia yang di bawah 5 tahun, kalau misalnya nih dia sudah terbiasa pegang-pegang mamanya, misalnya dia pegang-pegang mamanya dan dia melakukan hal yang sama dengan tantenya, dengan orang-orang di sekelilingnya, oh berarti itu ternyata dia tidak memiliki hasrat dan dia belum tahu ya, karena itu sudah kebiasaan aja gitu ya. Pertama kebiasaan, kedua mungkin rasa ingin tahu. Kok ada yang berbeda sehingga dia pengen pegang. Cuma itu bukan berarti hasrat. Namun semua bentuk perilaku yang tidak sesuai tetap harus dikasih tahu pada anak. Tidak boleh, mama tidak suka. Nah, pas kita ngasih tahu penting untuk menjaga ini ya, ekspresi. Kadang-kadang kita tuh karena yang melakukan anak kecil masih lucu gitu ya. Kau nih jangan itu misalnya gitu, tapi dengan ekspresi yang tidak serius bahwa kita itu menunjukkan kita tidak nyaman, kita marah. Jadi anak-anak nggak menangkap bahwa dia harus stop dengan perilaku itu. Jadi ketika kita menegur, kita bilang stop, mama nggak suka misalnya gitu, atau tante nggak boleh ya pegang-pegang tante kayak itu, tante nggak suka. Harus tegas gitu harus tegas. Jadi dia bisa membedakan, oh ini memang orang tidak berkenan dengan perilaku saya ini gitu. Artinya kita sadar ini dalam fase yang wajar karena dia rasa ingin tahu, tapi tetap harus dibetulin. Betul. Baik. Nah, ini satu lagi Mbak, mungkin pertanyaan pribadi dan juga mungkin beberapa pemirsa juga merasakan terkait dengan ketantruman seorang anak. Kan ada dua jenis nih sekarang tipe pengasuhannya. Ada yang membiarkan sampai dia capek sendiri katanya. Jadi jangan dibiasain. Ada yang juga dikasih dengan batasan, misalnya dia sudah terlalu merengek begitu. Itu yang mana yang benar sih Mbak sebetulnya Mbak? Tantrum ini pada usia tertentu menjadi fase perkembangan. Nah, biasanya muncul paling banyak atau misalnya paling sering gitu ya di usia 3 tahun. Nah, ada istilah bilangnya teenager gitu. Jadi anak usia 3 tahun ini persis banget kelakuannya kayak anak remaja, tapi otaknya masih otak 3 tahun. Jadi egoisnya ada gitu ya, mau menang sendiri, mau pakai caranya sendiri. Nah, biasanya tantrum itu muncul karena itu tadi ya, frustasi ya, antara keinginan yang tidak terpenuhi atau harapan yang tidak sesuai dengan realitas, atau sebetulnya juga bisa disebabkan oleh faktor lain di luar diri, misalnya kayak capek, ngantuk, lapar gitu ya. Kesel ya jadi ya lonely, pengen perhatian tadi ya, lonely. Jadi main-main sendiri nggak ada perhatian, jadi akhirnya munculnya tantrum. Nah, caranya seperti apa sebetulnya? Tantrum itu kan anak mengeluarkan emosi. Jadi kalau kita lagi emosi, kita kasih penjelasan kira-kira masuk nggak? Enggak ya. Kalau kita pun orang dewasa, kalau lagi marah gitu ya, dikasih tahu yang benar, terima nggak?
Enggak. sih? Yang kita pengen saat itu adalah mengeluarkan dulu. Iya. Mengekspresikan dulu emosinya, bahwa saya frustasi, bahwa saya kesal, bahwa saya marah. Nah, oleh karena itu pada situasi tantrum memang tidak ada yang kita bisa lakukan selain menjaga anak ini tantrum dengan aman. Ya maksudnya tantrumnya jangan sampai guling-guling. Jangan sampai loncat ya dari lantai 2. Itu yang pertama, kita jaga supaya tetap aman. Yang kedua, kita label emosinya. Oh, kamu sedang sangat marah. Oh, kamu sedang sangat kesal karena tadi nggak mama bolehin beli permen. Jadi dia dapat mengasosiasikan, oh perasaan yang saya sedang rasakan ini namanya marah. Oh, perasaan yang sedang saya rasakan ini namanya kesal. Oh, perasaan yang saya rasakan ini namanya malu. Misalnya, oh kamu sangat marah karena merasa malu. Tadi mama ketawain, misalnya seperti itu ya. Nah, akhirnya harapannya ke depan dia bisa mengasosiasikan dan dia bisa menggunakan kata itu untuk mewakili apa yang dia rasakan. Jadi nggak mesti lagi. Jadi ya, aku lagi marah karena malu diketawain gitu-gitu ya. Jadi kita labelin dulu emosinya. Nah, boleh nggak sih anak tantrum ditinggal ya? Kayak, ya udah kamu mau marah dulu ya. Mama tinggal deh, mama tinggal ya. Pernah itu banyak kejadian Mbak di mall misalnya, anaknya pengen main apa, ternyata nggak boleh sama orang tuanya, kan ada yang ditinggal gitu-gitu kan, itu sebetulnya gimana? Sebetulnya ditinggal itu memberi pesan pada anak bahwa orang tidak suka dengan perilaku kamu itu gitu ya. Akhirnya nanti takutnya dia berpikir bahwa oh saya ini nggak boleh nangis, oh saya ini nggak boleh kesel, padahal emosi itu boleh aja dilakukan. Betul. Yang tidak boleh adalah melakukan ekspresi emosi yang merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Nah, kalau kita tinggal, takutnya anak tuh mengembangkan pesan itu tadi, bahwa orang tuh nggak berkenan kalau saya menunjukkan emosi tertentu. Akhirnya nanti muncul kecenderungan dia menahan. Jadi nggak berani lagi nangis, nggak berani lagi marah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tantrum itu pesan bahwa anak itu sedang butuh rasa aman dan rasa nyaman. Berarti kan kita sebagai orang dewasa harusnya provide dong gitu ya, memberikan gitu kan rasa aman dan rasa nyamannya itu. Nah, kita kalau misalnya aja nih kita orang dewasa, kalau lagi nggak enak perasaannya, apa sih yang kita harapkan dari teman terbaik kita? Ditemenin kan? Iya, betul. Iya nggak sih? Didengerin gitu ya, Didengerin, ditemenin, atau paling tidak kamu ada di sisi aja. Itu baca Quran, Mbak. Baca Quran. Kayak orang bener. Kayak orang bener ya. Hati ya. Iya. Cuma kan perasaan sendiri itu nggak bisa nggak bisa dibohongi. Iya, betul. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan atau anak itu butuhkan adalah rasa aman dan rasa nyaman. Berarti ditinggal itu memberikan rasa aman nggak sebenarnya? Enggak. Tambah panik lagi. Betul. Tambah takut lagi gitu kan. Nah, artinya sebenarnya kuat-kuat kuping gitu ya. Kita ada di situ untuk kasih pesan bahwa ini loh ada orang yang tetap aman gitu, bisa memberi kamu rasa aman dan bisa memberi kamu rasa nyaman sampai nanti emosinya turun, karena kan itu emosi itu gelombang. Harus dikeluarin dulu sampai habis tadi ya. Jadi bukan cuma dibiarkan tadi. Kalau tadi kan ada dua ya, dibiarkan atau ditinggal. Nah, dibiarkan itu bukan cuma dibiarkan aja sampai tenang, tapi sambil di label emosinya, kemudian diberikan rasa aman. Misalnya kita tanya mau dipeluk, mau digendong, mau dipangku, mau minum, dan lain sebagainya. Itu kan solusi ya. Betul. Yang kita bisa ajarkan. Gitu ya, disebat ya. Jadikan VOC zaman dulu ya. Tadi kalau saya asing ngomong dia baca Quran, tapi kalau Mbak Eta sudah tahu kamu lupa berbicara dengan psikolog hari ini. Dia tahu kamu bohong. Wah, ini tapi banyak insight ya, apalagi kita yang punya keponakan, ya, punya orang-orang terdekat yang memiliki, apalagi seumuran-seumuran kita ini kan teman-teman kita anak-anaknya masih kecil-kecil nih, ya kan masih lucu-lucu banget. Jadi ini juga bisa menjadi manfaat juga nih kedepannya kita bisa sharing ya ke tante-tante atau mungkin ke teman. Betul. Dan terakhir Mbak Eta sebelum kita closing, boleh dong dikasih himbauan ke masyarakat terkait dengan pola asuh yang untuk tepat sasarannya untuk anak-anak, dan juga mungkin ajakan bagi Bapak Ibu yang sibuk boleh ke DDC juga. Silakan. Baik, mungkin saya mau disclaimer dulu ya. Pola asuh terbaik itu adalah yang dilakukan oleh kedua orang tua. Iya, betul. Tidak ada yang bisa menggantikan fungsi dari kedua orang tua. Betul. Jadi ketika kedua orang tua mengalami hambatan tadi yang saya sebutkan di depan, barulah kemudian mencari provider yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengasuh anak usia dini, kita memang harus banyak-banyak belajar ya. Maksudnya sekarang ini kan sebenarnya banyak sumbernya, tinggal literasi
literasinya aja ya, mau nggak membaca dan memahami gitu ya, bahwa anak usia tertentu nanti akan menampilkan perilaku tertentu, cara pengasuhannya juga akan berbeda dan lain sebagainya. Nah, jangan malu juga untuk meminta pertolongan ya, apalagi kan sekarang fungsi psikolog ini sudah dikenal lebih luas. Artinya nggak cuma harus bermasalah dulu baru datang ke psikolog, tapi sekedar untuk sharing atau memastikan apa yang saya lakukan ini udah benar apa belum sih? Iya, betul. Gitu kan, udah tepat atau belum sih, itu juga bisa dengan melakukan konsultasi. Kemudian pada anak-anak, selain pemeriksaan fisik kan harus berkala ya. Pemeriksaan psikologis juga harus berkala loh. Jadi anak-anak itu harus dicek juga kesesuaian antara perkembangannya sama usia. Karena kan di usia tertentu misalnya dia harus sudah mencapai perkembangannya ini gitu ya, bahasanya sudah bisa ini, motorik kasarnya sudah bisa ini. Nah, di DDC itu dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Gitu. Artinya orang tua nggak semua harus masukin anak ke daycare, enggak ya. Kan pengasuhan paling utama adalah itu. Tapi ketika Anda merasa ada hambatan, daycare bisa menjadi salah satu solusi. Kuncinya memilih daycare yang memang dia paham betul lah gitu ya tentang tahap perkembangan anak, dan ada proses monitoring tadi yang kita bahas di depan. Baik, terima kasih Mbak Eta sudah mampir ke studio PAL TV hari ini, memberikan juga banyak sekali pengetahuan terkait dengan pola asuh begitu ya, dan juga mengatasi anak-anak yang memang di usia dini ini tingkahnya banyak ya. Tapi tadi pesan Mbak Eta, kita sebagai orang tua juga harus banyak-banyak literasi, banyak-banyak belajar juga, karena sumbernya sudah banyak ya. Dan pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata, aku Mirna Ristia. Dan aku Asya Raymanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Acara ini dipersembahkan oleh